Oke, perkenalkan nama saya Nurul Rizky Nugroho dengan NIN 120223126. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas 2 DWBI untuk pembuatan dashboard. Pertama, di sini saya akan menjelaskan dari KPI 1, yang dimana KPI 1 itu adalah adanya peningkatan total penjualan pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Goalsnya itu apa? Jadi goalsnya itu meningkatkan total penjualan tahunan, dan di sini itu kita mengambil dari data fake sales dan juga data due date. Dan itu eh, target dari KPI ini adalah total penjualan tahun 2023 meningkat maksimal minimal 5% dibandingkan tahun 2022. Dan chart yang kita gunakan adalah chart text. Langsung ke jadi SQL-nya. Oke, di sini saya sudah membuat dari query-nya. Yang pertama di sini saya akan menyelect dan menjumlahkan dari dim date dari tahun 2023 dengan total penjualannya. Lalu di sini saya akan menjumlahkan dim date dan tahun 2022, menjumlahkan dim date dengan tahun 2022 dengan mengalihkan drop persennya itu 100%. Selanjutnya saya mengambil data dari fake sales dan menjoinkan antara dim date dan juga fake sales, dan menghitung dim date-nya itu hanya tahun 2022 dan 2023. Bisa dilihat dari sini itu uh, sales di tahun 2022 itu lebih tinggi dibanding tahun 2023, yang dimana di sini terdapat penurunan yaitu sebanyak 26,8%, yang artinya dari dari analisis ini itu tidak tercapai ya. Oke, langsung ke dashboardnya. Baik, eh, sebentar udah like ya. Oke, mungkin bisa dilihat di sini dari total salesnya adalah 839.000. Namun kita akan mencoba untuk mengambil dari tahun 2023 terlebih dahulu. Nah, di sini di tahun 2023 total salesnya adalah 354.000 sekian. Sedangkan di tahun 2022 itu total salesnya adalah 484.000 sekian. Jadi menandakan bahwa dalam KPI 1 ini memang sudah tercapai. Oke, selanjutnya itu KPI kedua. KPI kedua yaitu adanya penurunan rata-rata diskon transaksi pada tahun 2023, di mana goalsnya itu mengurangi diskon rata-rata, di mana kita mengambil data antara fake sales dan juga due date. Dan target dari KPI ini adalah rata-rata diskon tahun 2023 turun minimal 3% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Di sini kita menggunakan chart text. Mungkin langsung saja ke ID-nya. Nah, untuk di sini saya masih select untuk tahun seharusnya untuk mengambil dari diskon dan akhir diskonnya. Di sini saya mengambil data dari Excel dan saya menjoinkan dari date dan juga tabel order data, mengambil tahun 2022 dan 2023 untuk digabungkan di tahun, yang dimana di sini eh, bisa dilihat dari tahun 2022 itu
average diskonnya adalah 0,1583 dan tahun 2023 0,1581, yang dimana berarti dari KPI 2 ini adalah tercapai karena terjadi penurunan di tahun 2023. Mungkin langsung saja ke dashboardnya. Oke, di sini kita coba mengambil untuk tahun 2022. Ini tahun 2022 adalah average diskonnya adalah 0,1583. Sedangkan di tahun 2023 dari average diskonnya adalah 0,1, berarti itu terdapat penurunan dari average diskonnya. Nah, selanjutnya mungkin langsung ke KPI yang terakhir, KPI yang ketiga. Oke, KPI yang ketiga adalah adanya kenaikan penjualan pada wilayah selatan pada tahun 2023. Di sini goalsnya adalah meningkatkan performa wilayah selatan. Dan di sini saya mengambil data dari Dinden, Flagsales, dan juga di location. Dan target dari KPI ini adalah total penjualan wilayah South tahun 2023 mengalami kenaikan minimal 5% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Dan di sini dari chartnya kita menggunakan bar chart juga bar chart ya. Saya mungkin langsung saja untuk KPI 3. Nah, di sini saya menyelect dari tahun dan juga regionnya, dan menjumlahkan dari tabel Excel untuk total penjualan, dan mengambil dari data Excel dan menjumlahkan dari Bindet, order date, dan order date. Ini juga saya menjadikan action dan juga city ID. Di sini saya mengambil dari tahun 2002 dan 2003, dan region hanya region South saja atau region selatan. Oke, di sini terlihat di tahun 2022 dan di region South total penjualannya adalah 102.000, dan tahun 2023 di region South adalah 53.000, yang dimana berarti dari KPI 3 ini tidak tercapai karena terjadi penurunan total penjualan dari tahun 2023 ke 2023. Jadi langsung saja ke dashboardnya. Oke, dashboardnya di sini saya membuat tabel, bar chart, dan juga group chart. Bullet chart maksud saya. Nah, di sini di tabelnya itu ya Allah. Nah, di tahun 2022 itu terdapat total penjualan 103.000, tahun 2023 tahun 153.000. Dan di sini terlihat dari bar chartnya tahun 2022 memiliki keunggulan total penjualan dibandingkan tahun 2023. Selanjutnya di bar chart di bulan chartnya itu di tahun 2023 kita mematok dari 70.000 dari total 150.000, namun tidak mencapai target karena hanya mampu menjual dari 53.000 saja. Sedangkan di tahun 2022 mencapai target kita mematok sama di kisaran 70.000 dan dengan total 40.000, dan total penjualan yang ada di tahun 2022 di suatu region itu ada sekitar 102, sekian ribu. Oke, mungkin sekian dari saya, presentasi dari saya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Sejati Komandan, jalannya 18022223728, kelas SI 4 Ini saya akan menjelaskan hasil fokus tugas saya. Yang pertama saya akan menjelaskan KPI nomor 4, di mana pada tujuan fokus dari KPI ini adalah peningkatan tren penjualan setiap bulan. Dengan KPI adanya kenaikan penjualan pada setiap bulannya di tahun 2022. Kemudian data yang disaji pada tabel Flagsales dan Dinden. Kemudian hasilnya
ketika dikuerikan dalam SQL untuk penampilan visualisasi, ya akan menselect terlebih dahulu menggunakan long name, kemudian dipasangkan stringnya berdasarkan bulan untuk mengambil data bulannya ke dalam bentuk format nama bulan. Kemudian menjumlahkan total sales, eh, total sales dengan nama baru yaitu data penjualan dari tabel back sales. Kemudian dijoinkan dengan date dengan kesamaan nomor yaitu order date di mana dengan tahun 2022 dan di group by months atau bulan. Kemudian ketika query itu dijalankan akan menghasilkan data seperti ini. Pada Januari 14.000 lebih total penjualan dan seterusnya. Maka ketika dibuat dalam dashboard Google Studio, dia akan tertampil seperti ini. Enggak, akan tertampil seperti ini. Di mana total penjualan sudah diurutkan berdasarkan nilai yang paling besar. Sini ada September, Desember, dengan total penjualan paling tinggi yaitu 83.000. Nah, karena KPI kita itu adanya kenaikan setiap penjualan, kenaikan penjualan pada setiap bulan di tahun 2022, maka ini tidak tercapai karena kenaikan dalam penjualan itu tidak eksponensial atau eh, tidak mengalami kenaikan secara bulan. Jadi dari mulai Januari ke Februari tidak mengalami kenaikan, tapi bulan-bulan selanjutnya dia tidak mengalami kenaikan yang eksponensial. Kemudian kita lanjut ke KPI kedua, KPI kelima. KPI kelima yaitu pada hari Minggu penjualan tertinggi pada tahun 2023 dengan goja itu untuk mengoptimalkan penjualan pada akhir pekan. Data yang digunakan itu tabel fact sales dan dimension date. Kemudian pada query untuk melihat visualisasinya untuk seperti ini. Dimana kita men-select dengan denim ya dari tabel team date menggunakan ID order date-nya, kemudian dipasangkan dalam bentuk day, month, dan year, kemudian mengambil untuk S harinya yaitu sebagai Sunday, kemudian menjumlahkan sums dari salesnya, kemudian dinamakan dengan data penjualan dari tabel back sales, kemudian dijoinkan dengan team date menggunakan primary key order date, di mana mengambil tahun pada 2023 dan di grup by hari yaitu Sunday, kemudian di order by atau diurutkan berdasarkan total penjualan dengan Sunday. Maka hasilnya akan terlihat di mana Sunday merupakan total penjualan tertinggi selama tahun 2023. Kemudian dalam bentuk visualisasi dashboardnya akan terbentuk seperti ini, mana total penjualan mulai dari Sunday sampai Saturday urut berdasarkan yang paling tinggi, di mana di Sunday paling tinggi yaitu 74.545 di tahun 2023, dan KPI-nya tercapai bahwa di hari Minggu merupakan penjualan paling tinggi. Kemudian KPI yang terakhir yaitu adalah produk kategori furniture berkontribusi paling besar pada penjualan tahun 2023 dengan terus memaksimalkan kontribusi kategori produk unggulan. Data yang digunakan yaitu dimension produk, back sales, sama dimension date. Pada query-nya terdapat dua query. Yang query pertama
untuk eh, menampilkan kategori eh, terbanyak berdasarkan kategori. Yaitu di sini ada 3 kategori: office teknologi, atau bijak. Dimana ini mencari eh, total penjualan dari masing-masing kategori. Kemudian eh, query kedua yaitu melihat total penjualan berdasarkan produk kategori. Di sini ada bookcase, chairs, tabel, binder, appliance, dan lain-lain. Di mana eh, ketika menjalankan atau menghasilkan total penjualan yang perlukan. Ketika divisualisasikan dengan untuk dashboard, maka pada menu produk, di menu produk tahun 2023, produk chairs ini dapat 48.000, bookcase 62.000, dan lainnya itu 151.000. Ada total produk kategorinya 11, total secara keseluruhannya ada 354.000. Kemudian hacker produknya ada di kategori lainnya. Kemudian di luar produk itu ada fastener. Kemudian jika dibentuk dalam produk terbanyak, untuk mengetahui produk yang paling banyak dibeli, yaitu ada di bookcase, tapi ada juga kategori lainnya. Kemudian kalau dicari pendapat berdasarkan kontribusinya, kontribusi furniture merupakan kategori paling berkontribusi pada total penjualan, ada sekitar 45% dari total penjualan. Sekian dari saya, terima kasih.